Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dayadi Reza Setiawan. Kepada Pak Ustadz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Darussalam, singgah sebentar pada kegiatan patah. Saya lihat udah nggak semangat lagi, entah karena lapar sehingga tak semangat jawab salam. Saya ulang kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Pak Denny udah marah-marah. Tapi tidak apa-apa, boleh dan wajar marah karena ustadznya molor. Dikarenakan kadarullah, waktu itu saya ditelepon sama yang sebelumnya dalam kondisi rapat dan kegiatan patah belum tercatat karena tanggalnya masih bergeser terus. Sehingga hari ini saya terlambat, mohon diberikan maaf. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan, yang kami hormati pimpinan Paguyuban Tamiang, baik ketua, bendahara, sekretaris, yang kami hormati pengurus seluruh anggota PATA yang sudah berhadir di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi, yang alhamdulillah kalau kita anak-anak muda harus kalah dengan orang tua nih, malu rasanya. Tapi memang bapak-bapak, ibu-ibu di Patani dek, kece-kece kali orangnya. Hebat. Nah, cuman tadi ada amanah dari istri, mohon maaf tidak bisa hadir. Yang pertama, beliau sedang hamil muda. Jadi ada mabuk-mabuk, amanahnya kepada Bu Fatimah, lontong malam dibungkus. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Sampai tema yang kita angkat hari ini pun adalah berkaitan dengan keluarga. Nah, saya tidak menceritakan khusus bagaimana keluarga Nabi, karena ini panjang sekali cerita Nabi ini. Ada satu judul khusus bagaimana menjadi suami seperti Nabi. Kemudian bagaimana bisa menjadi wanita setenang malam sebagaimana istrinya Nabi. Ini kan panjang sekali nih Pak, pembahasannya menghabiskan waktu. Saya takut karena ada satu acara lagi nanti, santunan anak yatim. Kalau nanti panjang kali, dan saya yakin pasti sudah dilakukan. Feeling saya cepat karena di kantongan anak udah ada amplop, Bu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hari ini saya buat secara umum, terdapat dalam Quran surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim itu surat yang ke-66 dalam Al-Quran, hanya 12 ayat. Cerita tentang dari 12 ayat itu ada 5 keluarga yang disebutkan. Nah, yang pertama keluarga Nabi Muhammad. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wahai Nabi,
Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari cerita ayat ini, bunda sekalian, ternyata berkaitan dengan kunjungan Rasulullah ke rumah-rumah istri beliau. Jadi Nabi itu punya kebiasaan setiap pagi datang ke rumah istri, setiap sore datang ke rumah istri. Dan rumahnya nggak jauh-jauh. Itulah gentlenya istri Rasulullah itu, Bu. Nikah lebih dari satu, rumahnya dekat-dekat. Nggak kayak kita nekat nikah, tapi rumahnya satu di Babo sana, satu lagi di Menang ini. Biar lewat getek lewatnya dari Skrak. Rasulullah mendirikan rumah-rumah istri beliau itu sehingga di dalam Quran itu dikenal dengan hujurat. Hujurat itu kalau kita maknai dalam bahasa artinya kamar. Saking sederhananya rumahnya Rasulullah, hanya kayak kamar. Dan kamar-kamar mereka itu dikenal dengan hujurat asyarifah menurut para ulama. Rumahnya, kamarnya orang-orang terhormat. Jadi suatu hari Rasulullah mendatangi rumahnya Zainab bin Jahsy. Karena Rasulullah punya dua istri namanya Zainab. Nah, kalau ada ibu-ibu patah yang namanya Zainab, hati-hati, bakal ada Zainab yang kedua di rumah. Ya. Jadi Zainab bin Jahsy ini sebelum menikah dengan Nabi, beliau ini pernah menikah dengan anak angkatnya Rasulullah namanya Zaid bin Harisah. Coba lihat, orangnya Zaid ini taat, Zainab ini orangnya taat, kedua-duanya taat, tapi sama istri yang sama suami yang pertama nggak cocok. Kenapa? Zainab ini agak cerewet sedikit. Nah, kalau ibu-ibu sekarang jauh lebih cerewet daripada Zainab. Dan kemudian faktor yang membuat keluarganya Zaid berpisah dengan Zainab adalah ketidaksetaraan. Makanya penting kalau nikah itu dilihat sekufu, seimbang, sama, cocok, jangan bagai langit dengan bumi. Lah kalau cantik dengan jelek itu relatif, karena kecantikan itu tergantung siapa yang memandang. Saya ini walaupun jelek begini, istri saya pencemburu, bunda. Nah, kenapa? Bagi dia saya ganteng, Pak. Bahkan dulu-dulu waktu di awal-awal nikah, HP ini sering dibongkarnya. Nah, itulah penyakitnya dulu orang laki. Allah, karena memang saya orangnya pintar, cerdas, sebelum sampai rumah chattingan hapus dulu. Ya kan? Nah, kecentilan itu memang luar biasa. Dulu kalau dia pegang HP jantungan. Sekarang kenapa saya nggak lagi jantungan? Alhamdulillah, karena nggak ada apa-apa lagi. Nah, udah tua, rambut semakin botak kan. Walaupun ada yang nawarin, Ustaz nggak ada rencana kayak Nabi. Aduh, satu aja sakit kepala. Serum malam, serum siang, SPF, Skin Aqua. Sekarang udah ada program baru yang mau diikutin, Bu. Filler. Saya pun nggak tahu apa itu. Bang, filler ini butuh bayar 1.200.000, Bang. Bisa, Bang? 2 kali ceramah itu. Cuman begitu, coba bayangkan ketika ibunda kita, istri kita satu aja, make upnya aja sampai 1 juta, 2 juta. Kalau 2 istri berapa? Dari situ aja, belum lagi dari yang lain. Artinya, kesetaraan, kecantikan itu relatif, tapi yang paling penting adalah bagaimana Rasulullah mencontohnya. Jadi Zainab bin Jahsy ini, ketika beliau didatangi oleh Nabi, kepinginnya Rasulullah itu lama di situ. Jadi Nabi itu kadang-kadang visitnya kayak visit dokter juga, nggak lama-lama. 5 menit, 10 menit selesai. Maka ketika di rumahnya Zainab agak lama. Ternyata Nabi itu disuguhkan madu oleh Zainab bin Jahsy. Aisyah dan beberapa orang lainnya melihat-lihat, lama kali Pak kontrak tak Rasulullah di situ. Rupanya mereka lihat, oh, gabi madu, bit kontrak tak. Lalu kemudian Aisyah dengan beberapa orang yang belum dikunjungi oleh Rasulullah sepakat. Ini nanti kalau datang Rasulullah ke rumah kamu bilang mulut Nabi agak kurang sedap baunya ya. Maka sampai di rumah orang-orang ini, tak agak mau bebacu hawa daripada mulutmu ya Rasulullah. Apa yang kau makan tadi ya Rasulullah, kata Aisyah. Kayaknya saya cuma minum madu. Mungkin itu. Nah itu tuh mungkin. Sehingga Rasulullah katakan kalau memang madu itu yang membuat bau saya ini tidak sedap, maka mulai hari ini saya haramkan madu itu. Turun ayat itu. Kenapa wahai Nabi engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Apakah hanya karena untuk mempertimbang istrimu saja? Ini yang pertama, keluarga tentang Nabi Muhammad. Yang kedua ceritanya keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua tipikal ini adalah dua-dua laki-laki yang solih, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi istrinya kufur kepada Allah. Kemudian ada keluarga Fir'aun. Ini istrinya bagus,
Suaminya Masya Allah, na'udzubillah, laknatullah, Fir'aun. Dan yang terakhir dari keluarga dari At-Tahrim itu ceritanya tentang keluarga Ali Imran. Keluarga Imran yang dua-duanya bukan nabi, tapi keduanya ayah dan ibunya taat beragama kepada Allah. Lahir Maryam, lalu kemudian lahir seorang nabi dari rahimnya Maryam. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang keluarga, Allah telah kasih potretnya dari At-Tahrim ini. Tinggal kita pilih, mau pilih yang mana? Oh, mau suaminya yang taat, istrinya nggak taat. Bagaimana cerita Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam? Siapa yang menjadi korban keluarga mereka ketika seorang istri nggak patuh sama suami? Atau dalam bahasa saya, kalau istrinya Kapolres, suaminya Kapolsek. Di mana sendal abang? Mata pakai mata. Nah, itu istrinya Kapolres tuh Pak, suaminya Kapolsek. Atau mohon maaf, suaminya Koramil, istrinya itu Pangdam. Berat sedikit. Maka kalaulah suaminya lebih lembek daripada istri, atau disebut dengan isti, ikatan suami takut istri, atau dalam istilah bahasa Aceh, lebih kruh ban nike daripada ban likut. Maka tipikal ini yang kemudian yang menjadi korban saat ketika suaminya taat luar biasa, istrinya menjadi orang yang nggak patuh, yang rusak adalah anak-anaknya. Nuh mengajak anaknya dengan kalimat, "Ya bunayya, anakku sayang, ayo naik kapal yuk." Apa kata anaknya? "Nggak mau saya bang. Saya mau naik gunung bah yang tinggi ini. Insya Allah tidak apa-apa." Pakai insya Allah lagi. Akhirnya anaknya menjadi korban. Maka kalau hari ini ada anak, Masya Allah, kalau kita bilang, "Nak, lari," dia jalan. "Nak, BKE," naik dia. Itu berarti mungkin salah istri itu di rumah. Yang ketiga, keluarga Nuh, Lut sama keluarga Fir'aun. Yang sengsara siapa? Istrinya. Nih kalau suami mabuk-mabuk, kalau di sana di Tamyang main togel, asik nanya, "Bang, mimpi apa semalam?" "Oh, mimpi ular." "Oh, ularnya. Ular berapa ya? 32 ya? 21. Dulu saya pernah hafal itu 101 mimpi, 1001 itu. Karena duduk di warung kopi itu ada notes satu, ada pulpen satu. Orang tuh duduk samping saya tiap hari tulis angka. Ada yang 4, ada yang 2. "Apa ini bang?" "Ambil ini." Dia kasih Pak, bukan Quran dikasihnya. Tafsir 1001 mimpi, gambar orang pakai selendang. Rupanya angka-angka kalau kita mimpi itu togel. Maka bayangin kalau sekiranya suaminya yang tidak taat, yang selalu menjauh dari agama, nggak mau mengindahkan agama, bahkan masjid nggak pernah nampak. Kapan waktu nampak ke masjid? Waktu diantar orang dah meninggal. Yang baru udah masjid. Maka orang yang kalaulah suaminya tidak taat kepada Allah, istrinya taat, korbannya istri, terjadi kekerasan. Sehingga Asyah mengatakan kepada Allah bahwa tekanan demi tekanan yang beliau terima, "Ya Allah, ganti dengan surga yang ada di tempatmu nantinya." Barulah terakhir ditutup dengan keluarga Imran. Suami keluarga ini istri sama suami taat. Bahkan Imran itu luan meninggal, Bu. Tapi coba lihat lahir Maryam. Yang nggak pernah keluar kemana-mana, ibadah luar biasa, bahkan Allah kasih kelebihan, punya anak tapi tak punya ayah daripada anak itu. Dan ini yang kadang-kadang ini begitu banyak hari ini keluarga, anak-anak muda yang ketika anak gadisnya melahirkan, waktu ditanya ayahnya mana, nggak apa, ini ikut tradisi, ikut golongan Maryam, nggak ada lagi ayahnya. Nah, dari cerita-cerita ini saya ingin menyimpulkan kepada kita bahwa kalau ingin membentuk keluarga yang taat, keluarga yang luar biasa, maka yang harus diutamakan pembentukannya adalah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kalau kita nih jadi orang tua nggak tahu taat kepada Allah, waktu azan masih nonton film cinta, ikatan cinta, masih dengar lagu mahal inisial. Atau lagu apa lagi Ayam dan Lapeh misalnya kalau dulu kecil-kecil kita. Lagu Boy Sandi dan lain sebagainya. Maka bayangin kalau orang tuanya nggak taat, mustahil anaknya akan taat. Ada satu ungkapan, like father, like son. Sebagaimana ayah, seperti itu anak. Maka kalau kita menginginkan anak kita adalah anak yang taat, yang tahu agama, lah kita harus belajar agama. Makanya kalau di paguyuban ini kalau bisa kita buat sekali dalam sebulan itu pengajian rutin, bahas kitab-kitab, undang yang lain, jangan saya. Saya jadi pesertanya juga maksudnya. Saya butuh belajar juga.
Artinya apa? Semakin banyak ilmu yang kita terima dari pemahaman-pemahaman agama, terutama dari ungkapan Al-Quran. Luar biasa. Al-Quran ini, Pak, adalah salah satu rujukan tentang bagaimana membentuk keluarga. Cerita tentang Nabi Musa kita pikirkan selama ini ceritanya tentang belah laut, tongkat jadi ular. Kan begitu, Bu, ya? Betul memang. Tapi ada ungkapan yang lain yang lebih penting. Apa? Bagaimana di dalam Al-Quran diceritakan mulai dari Musa kecil sampai Musa nikah. Ada di dalam Al-Quran. Di surah Al-Qasas, Pak. Ini yang pertama coba kita belajar dari kakaknya Nabi Musa. Kita tahu ketika Nabi Musa dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, di mana-mana waktu itu kalau yang lahir laki-laki harus dibunuh. Database data yang berkaitan dengan wanita yang hamil sudah dipegang oleh Fir'aun. Dia sudah punya data itu. Dan dia sudah tahu kapan lahir nih bayi dari rumah fulan, kapan lahir dari rumah si fulan sebelah sana, tahu semua, Pak. Jadi kalau hari ini SPOG bangga dia, spesialis objin telah bisa mendeteksi, memprediksi kapan lahirnya seorang bayi, maka di kerajaan Fir'aun telah pernah ada prediksi itu. Maka ketika ibunya Musa yang ketika melahirkan Musa dengan kondisi laki-laki takut dan khawatir. Akhirnya apa? Saking takutnya didekap dengan erat sampai tidak ada yang boleh tahu kalau dia melahirkan anak laki-laki. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Allah katakan kepada ibunya Musa, Allah ilhamkan kepadanya, wahai ibunya Musa, lepaskan anak itu. Lazim kita, Bu, kalau lagi tengok ada anak-anak terancam dia kena apapun, itu kita dekap, Bu, peluk dengan erat, jangan lepas. Kalau dia agak gede sedikit ke belakang kita, kalau kena kita duluan, jangan kena dia gitu. Artinya apa? Nggak boleh jauh dari kita. Itu dalam fitrahnya kita yang kita yakini. Kalau anak harus terlindungi, kita mendekapnya. Tapi Allah kok menyuruh dia melepaskan. Bahkan setelah dilepaskan, sungai itu juga mengalir langsung lewat di dekat istananya Fir'aun. Coba ibu bayangkan, kita disuruh lewat sama Pak Denny di depan Jalan Pango, tapi ada raja kita nggak pakai helm. Lewat aja, Bu, nggak apa-apa. Lah kita yang pakai helm aja kadang-kadang bergetar-getar, tahu dia kita nggak ada helm, nggak ada SIM. Dari mana dia tahu? Tangan kita ketika lewat tuh gini-gini. Polisi itu tahu. Maka bayangkan ketika Nabi Musa dialirkan di dalam sungai itu, terancam jiwanya, bahkan tempat sarang musuh dialiri. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Dia perintahkan juga dengan anak-anaknya ini. Nggak enak hati ibunya ini berkata kepada anak perempuannya, wa qalat li ukhtihi qussi, wahai anakku yang perempuan, qussi, ikutin. Nah, tapi diikutin, tidak tahu orang-orang bahwa dia sedang mengikutin. Akhirnya orang-orang tidak mengira anak yang dikeranjang itu adalah adiknya. Dan hebatnya dia dengan kalimat ikutin itu bisa menterjemah kalimat itu dengan berbagai macam. Akhirnya sampai di dekat tempat Asyah sedang mandi, diambil anak itu, dilihat, wah cantik nih, ganteng anak nih, luar biasa. Akhirnya apa? Dia timbul hasrat, aku akan memelihara anak ini. Ternyata segarang-garang Fir'aun, Pak, sama istri juga tunduk rupanya. Apa yang terjadi? Kata dia, nih aku akan menjaga anak ini. Akhirnya Fir'aun pun setuju, dirawat anak itu. Lantas kemudian anak itu menangis karena sudah tidak minum ASI beberapa lama. Diundang orang-orang untuk memberikan ASI, nggak ada yang cocok. Tapi kemudian karena anak ini tadi ketika ibunya mengatakan kusih, ikutin dia. Pintar anak ini, Bu, langsung menghadap ke istana, bilang sama orang istana, Pak, mohon maaf, kalau sekiranya saya memanggil ibu saya yang cocok nih lagi menyusui, untuk menyusui dia, mau nggak? Oh boleh, kamu undang. Sementara orang berdatangan, ibu-ibu yang lain berdatangan, apa? Diupah dengan upah yang besar. Tapi semuanya nggak ada yang cocok asinya, nggak ada yang mau Musa. Akhirnya sampailah ibunya, cocok memang ibunya sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan, bayangkan Bunda, ketika Allah berkehendak disuruh lepaskan dan dia taat kepada perintah Allah, apa yang terjadi? Anak yang seharusnya menjadi ancaman akan dibunuh, tapi nyaris dibunuh tadi, sudah berubah 180 derajat. Apa yang terjadi? Justru dijaga oleh Fir'aun, ibunya yang menyusuinya bahkan diberikan upah. Coba lihat. Yang tadi mau dibunuh. Jadi bagaimana yang mau saya sampaikan? Cara mendidik
ibunya Musa ini bagaimana? Dengan kalimat kusih itu tadi, dia ikutin adiknya tanpa ketahuan penjaga istana. Dia kemudian menawarkan pekerjaan kepada ibunya. Diberikan upah oleh kerajaan. Hidupnya pun alhamdulillah aman. Coba kita suruh kadang-kadang anak kita, nak, cuci piring sebentar ya. Insya Allah Pak, Bu. Berat. Anak kita tuh kadang-kadang menerima perintah terbalik. Entah nggak tahu saya kok bisa terbalik. Anak-anak sekarang coba ibu tengok kalau minum aqua, bukan dari pipet, Bu, pantatnya digigit. Ya kan? Ibu-ibu kadang-kadang pakai jaket, enggak pakai jaket lagi, masukin ke yang namanya dulu jaket itu dipakai biar jangan dingin. Entah karena mungkin sering kali nonton film Dunia Terbalik di RCTI dulu, sehingga semuanya terbalik. Saya takut anak-anak muda nanti bawa motor kayak gini, udah ke belakang sana, akibat terbalik. Jadi kadang-kadang anak kita suruh ayo pergi kemari, nggak mau dia. Ayo ke sana, nggak mau dia. Apa yang kita perintah kadang terbalik. Saya dulu ketika si kakak tuh masih kecil begitu, kepingin kali dia duduk di depan, saya bilang, nak duduk belakang ya, di depan dia. Apa yang salah dalam pendidikan kita sehingga informasi yang dia terima seakan-akan informasi itu salah dalam apa yang dia tangkap. Nih anak, di dalam Al-Quran Allah ceritakan, Allah cerita tentang Musa nikah, ada Bu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nikah tuh harus dilalui dengan pacaran lama-lama, duduk dulu di ulele, minum kelapa 1 pipet 2, ceceknya romantis, padahal nggak ada duit. Musa telah mengajarkan kita di ayat yang ke-26. Tatkala ketika beliau memukul orang dari Kiptiah, mati. Lalu dia dengan keadaan takut lari, meninggalkan kota itu. Lalu kemudian beliau berada di antara kota Madian. Sampai sana beliau tengok ada perempuan yang sedang berada di pojokan, sedang nunggu orang laki-laki semuanya ngambil air untuk hewan ternak. Maka ini adalah pemandangan yang agak tabu menurut Nabi Musa. Sehingga beliau lihat, oh ditanyain ternyata anak perempuan ini ayahnya sedang sakit dan sudah tua. Maka mau tak mau dialah yang mengembala hewan ternak itu. Akhirnya setelah selesai semua orang laki-laki ngambil, ditutup semua sumurnya pakai batu besar. Anak perempuan ini nggak bisa ngambil lagi. Kenapa? Batu itu perlu diangkat sama beberapa orang laki kuat. Tapi Musa sendiri dia sanggup angkat. Dipindahkan batu itu. Diambil air, ditolongnya gadis itu. Lantas kemudian gadis itu pulang. Dia duduk kembali berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian tiba-tiba datang anak gadis. Yang tadi 2 sekarang sendiri datang. Bilang kepada Musa, engkau pemuda disuruh ayah ke rumah. Karena ayah mau mengucapkan terima kasih. Maka datang Musa, Bu, ke rumahnya anak gadis ini. Kala ketika ayahnya daripada gadis ini ingin agar Musa bekerja dengannya, dibilang sama anak gadis itu, ya, kalau anda terima dia bekerja, engkau akan mendapati orang ini punya 2 sifat. Loh, kok bisa dia menggambarkan sifat Musa? Ketemunya baru tadi. Dijelaskan di surah 26 itu sifat Musa adalah qawiyyu amin. Dia itu kuat dan amanah. Bagaimana dia bisa memprediksi Musa kuat? Waktu dia ngangkat batu tadi. Bagaimana dia tahu bahwasanya anak ini, Musa ini orangnya amanah? Waktu mau jalan ke rumah. Jadi karena nih Musa nggak tahu alamat rumah, anak gadis ini di depan. Yang namanya padang pasir, Bu, angin itu kencang. Yang ketika kencang akan mengibas-ngibaslah baju anak perempuan itu. Dan tidak membuat Musa itu tidak tahan. Ini laki-laki normal, Bu. Kalau ada anak gadis di depan, tertiup-tiup anginnya, dia kemudian muncul nafsunya, itu normal. Ini kalau anak-anak gadis, anak-anak laki ini suka sama anak perempuan normal. Tapi jangan sekarang. Yang nggak normal tuh kalau dia suka sama laki-laki. Laki-laki suka sama laki-laki itu gimana coba? Nih misalnya di samping kalian buat kayak ini. Tato kok kayak ini aja dah. Maka Musa bilang kepada anak gadis itu, Dek, geser ke belakang biar abang di depan. Jadi abang nggak tahu rumah kami kayak mana. Ini saya jalan aja lurus dulu. Kalau nanti mau belok, kalau belok kanan lemparin batu ke kanan ya. Jangan lempar saya, lempar ke kanan. Kalau mau ke kiri lempar ke kiri. Maka dari situ anak gadis itu bilang sama ayahnya dia amanah ya. Berarti kalau ada anak amanah itu adalah kalau datang seorang laki-laki ke rumah, jangan biarkan anak kita dibawa makan bakso 5.000, entah apa-apa dia buat. Itu nggak amanah. Tapi kalau memang amanah, dia gentleman, datang.
Dan ibu pun kalau datang calon menantu, jangan nanya dua aja yang sering kita tanya, Bu. Apa yang kita tanya? Kerja di mana? Berapa sanggup bawa? Tanya dulu di mana dulu sekolah, agamanya kayak mana. Karena kalau dia dekat dengan agama, taat, ya insya Allah anak kita bahagia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu telah menggambarkan begitu banyak sekali pelajaran tentang keluarga. Dan keluarga yang paling menarik di dalam Al-Quran itu keluarga Rasulullah yang hari ini kita peringati. Ini saya gambarin sedikit aja. Menjadi suami sebagaimana Nabi. Bu, Pak, ini karena kita semua udah pada tua, saya ingin ceritakan masa tua Nabi dulu. Jadi Rasulullah itu tipikal manusia yang paling romantis di dalam rumah tangga. Kenapa bisa kita mengatakan Nabi itu di usia tua romantis? Banyak riwayat dalam hadis-hadis beliau menjelaskan tentang keromantisan Nabi itu setelah beliau berada di kota Madinah. Berapa usia Rasulullah di Madinah? Di awal beliau di Madinah usianya sudah 53 tahun. Ini menunjukkan ternyata di usia tua beliau itu adalah orang yang romantis sekali. Apa sifat romantisnya? Ini saya ceritakan. Yang pertama, Rasulullah itu kalau makan suka satu piring berdua sama istrinya. Pak Denny, ada makan satu piring berdua sama istri? Saya sering bunda makan sama istri saya. Bahkan sampai kemarin masih makan berdua. Memang nggak kenyang-kenyang Bu, betul. Makanya badan saya dari 45 jadi 85 itu gara-gara satu piring berdua itu. Tapi ada yang membuat kita bisa tidak ada manfaat yang lain yang kita terima. Rasa cinta kita kepada pasangan kita lebih besar. Dan ternyata pernah kita dengar lagunya dulu kan? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri. Tapi satu bait ada kan? Beliau minum di bekas gelasnya. Ketika itu apa kebetulan? Enggak. Memang Rasulullah itu melihat di mana bekasnya. Oh di sini. Di sini beliau minum. Kita enggak Bu, ketika diminum sama laki kita. Oh, balik sini. Waktu ditanya, "Ma, kenapa diputar?" "Ayah belum gosok gigi tadi." Padahal apa yang dilakukan Nabi itu kan sederhana bunda. Makan bersama. Kita pikir apalah makan bersama itu. Ternyata pekerjaan makan minum bersama itu pekerjaan surga. Di surah Al-Waqiah kata Allah, "Wa abariqa wa ka'sim min ma'in." Apa kata Allah? Dan ada di situ dikelaskan wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Itu penjelasan tentang rutinitas orang di dalam surga yang ketika menyebutkan gelas kecil bentuknya jamak. Kemudian wa abariqa bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'ina. Aqwabin itu adalah gelas kecil, kemudian abariqa itu adalah ceret. Dalam bentuk jamak Pak disebutkan. Ceret-ceret artinya banyak ceretnya. Kita kalau pergi sama dia, ceret paling 2 boh atau kupingan teh tagai. Tapi ini banyak ceretnya. Tapi ketika Allah sebutkan kaksin, kalimatnya kalimat tunggal. Apa itu kaksin? Tidak ada di sini. Gelas piala, sloki. Tapi satu Pak. Artinya apa? Gelas itu nanti akan diisi air yang spesial. Kalau di dalam surga diceritakan nanti kamu akan diisi air susu. Bahkan khamar yang dulunya itu diharamkan di dunia, minum sekarang. Tapi satu gelasnya untuk berdua. Jadi kalau ada yang hari ini orang nikah bawa gelas mama papa, ganti. Buat gelas tulis di situ mapa aja. Mama papa, satu gelas. Sudah hemat Bu, 5.000 aja. Ambil cendera matanya 3 biji untuk cucu bilang. Maka coba bayangkan Nabi makan minum di usia tua bersama Bunda Aisyah. Bahkan ini coba nih, anak-anak kalau bisa tutup dulu telinganya. Beliau punya kebiasaan di usia tua itu mandi berdua sama istrinya. Abu Syik kan. Pulang dari sini tarik istri. Mandi berdua. Ada hal yang spesial dari mandi berdua dengan istri. Apa dia? Bahwa ketika kemanapun kita pergi akan teringat kita kepada pasangan kita. Coba lihat Rasulullah. Dan hal yang tidak kita miliki hari ini adalah kita kurang suka mengalah dan memuji istri, Pak. Nah, itu yang bilang iya tuh coba tengok istri siapa. Berarti memang selama ini tekanan beliau, Pak.
Rasulullah itu ketika memuji wanita lain, ketika beliau memuji tentang Maryam, ketika beliau memuji tentang Asia, ada Aisyah di samping, beliau katakan, Aisyah ini, di antara orang-orang, di antara wanita yang ada di sini, beliau ini bubur daging. Kita pikir bubur daging, apa? Dulu tuh bubur daging, Bu ya, primadonanya makanan di Arab. Dulu bubur daging nggak sama kayak bubur kanji kita ini. Dia adonannya campurannya roti, dibuat bubur. Nah bayangin, coba tengok, di bubur daging itu apa ada kandungan? Ada daging dan ada bubur. Ada unsur hewani, ada unsur nabati. Kalau di dalam Al-Quran Allah membuat analogi, kalau pertumbuhan manusia, fisiknya itu seperti hewan. Sementara pertumbuhan spiritual manusia di Al-Quran itu dianalogikan sebagaimana pertumbuhan tanaman. Dan dua unsur yang disebutkan Nabi itu ada pada Aisyah. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwa secara fisiknya ada unsur dari daging tadi. Aisyah ini fisiknya bagus, ruhiyah spiritualnya juga bagus. Puji. Maka mulai hari ini saya harap anggota Patah, khususnya bapak-bapak, kalau sedang mencicipi makanan istri di rumah, waktu dia tanya, Bang macam mana makanan ini? Bereskan makanan. Bang mata abang kenapa tutup? Asin sedikit. Tapi enak. Tapi jangan sering-sering sayang. Nanti abang sering pergi ke Cempaka 5. Kena stroke. Kurangi sedikit garam. Apa salah kita memuji? Ya walaupun kadang-kadang Pak dia minta pilihin kita, Bang baju apa yang cocok nih? Dia udah pegang 2 baju. Kuning sama biru. Yang mana nih Bang? Adik pakai biru cantik. Inilah kalau tanya sama laki, nggak ngerti. Ini Bang yang biru nih kain murah, panas. Ini yang kuning nih yang enak, adem. Nah kadang-kadang pun kita heran juga. Ada tahu itu yang mau dia pakai, ngapain dia tanya. Tapi memang kadang-kadang istri itu nanya. Akhirnya ketika kita bilang, ya udahlah adik, terserah adik, pakai terus yang biru pun boleh juga, abang tunggu. Udah lama kita nunggu Pak, udah naik lah gula sama darah kita. Baru dia keluar, yang dia pakai bukan baju kuning sama biru tuh, baju merah dia pakai. Dan seperti itu memang. Itulah yang luar biasa. Maka oleh karenanya sukalah puji istri. Apalagi kata Rasulullah, istri itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kayak mana tulang rusuk yang bengkok itu? Kata Nabi, kalau tulang rusuk ini dilempangin, diusahakan lempang, patah. Artinya apa? Didiamin, makin bengkok. Dielus-elus saja lah. Jadi sering-sering elus rambut istri, Pak. Tulang rusuk yang bengkok memang begitu. Ini kalau ibu-ibu mau tahu apakah ibu-ibu ini tulang rusuk yang bengkok atau yang udah lempang. Kalau yang udah lempang itu Bu ya, kayak saya bilang tadi, suami Kapolsek, ibunya Kapolres. Suami kita di luar berjaya, di lautan dikdaya, di rumah dia nggak berdaya. Itu tulang bengkoknya udah nggak bengkok lagi, tulang rusuknya udah lempang. Tapi kalau ibu-ibu ini masih mau dianggap tulang rusuk yang bengkok, coba nanti pulang dari sini kita tengok ibu ini bawa motor. Kalau lampu sennya hidup ke kiri, dia belok ke kanan, tuh tulang rusuk yang masih bengkok itu. Apalagi lampu sen hidup nggak belok-belok. Makanya Pak, saya berharap Bapak jangan pernah di belakang wanita. Nggak ada kepastian. Kalau mau cerita sama seorang istri, Pak, kalah kita. Walaupun kita menang, itulah Bang, memang ya. Tapi Abang memang, udah lagi kita lagi yang salah. Kenapa begitu? Karena memang yang namanya wanita dominan perasaan, kita dominannya akal. Nggak ketemu. Kalaupun Bapak ingin menunggu beliau ini minta maaf atas kesalahannya, kalau nggak di Lebaran dia minta, itu mustahil akan diminta di hari yang lain. Tunggu aja kiamat 2 hari lagi baru dia minta maaf. Tapi memang begitu suasana wanita. Tapi Nabi katakan apa? Wanita itu seperti itu. Bahkan Nabi katakan, hai Anjasyah. Ada satu orang sahabat Nabi, Anjasyah namanya, suka kali mengendalikan unta. Ada kalimat tertentu yang kalau beliau ucapkan akan membuat unta itu lajunya cepat ataupun lambat. Maka ketika beliau ini melajukan untanya Aisyah yang terombang-ambing, beliau berada di kerenda itu, apa namanya? Tandunya itu, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan haudaj. Beliau di dalamnya, ketika beliau di dalam itu terombang-ambing nggak nyaman, apa kata Rasulullah kepada Anjasyah? Duhai Anjasyah, rifqon bil kawarir. Berlemah lembutlah engkau pada gelas-gelas kaca. Kita Pak, kalau gelas kaca ini nggak boleh kita bawa sembarangan. Kalau dalam kotak, kalau dalam plastik nggak akan bisa kita bawa dengan sepeda motor. Karena mudah retak.
Apalagi kalau bapak bilang enak kali ya, Haji Leman sebelah sana udah nikah 2 dia. Itu insya Allah bukan retak lagi dilempar kepada kita, Pak. Kenapa memang begitu? Alhamdulillah istana sudah sampai, Pak. 15 menit lagi. Ya, biar pas. Jangan capek tadi saya kayak Rosi tadi saya. Saya dia di telepon pun enggak, saya abaikan dulu nih, memperlambat laju kereta saya nanti. Nah, sampai dekat jembatan Pango baru saya buka Google Map karena saya nggak terbayang sini. Padahal saya sering lewat sini ke Miru sana, ke Codiri sana lewat sini. Ke jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah itu adalah tipikal seperti itu. Dan saya jelaskan sedikit bagaimana menjadi wanita litas kuno setenang malam. Bunda harus jadi keluarga yang menenangkan karena bunda adalah mitra bagi laki-laki. Bagaimana contoh mitra bagi laki-laki? Contoh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu punya kebiasaan yang sulit dilupakan. Padahal selisih umur sama Nabi jauh, tapi Nabi tidak bisa menikah lagi semasa Bunda Khadijah itu masih hidup. Jadi kalau bapak-bapak punya rencana mau ikut sunnah Nabi, karena kemarin saya ada tengok di grup membahagiakan janda bagian dari jihad. Nah, saya nggak mau tahu siapa yang mengirimnya. Tapi kalau mau ikut sunnah Nabi boleh. Bagaimana caranya? Ikutin Nabi dalam hal menikah. Nikah dengan orang yang jauh lebih tua. Dan tidak boleh menikah sebelum yang tua itu meninggal. Tapi jangan didoain pula. Lekaslah mati, lekaslah mati. Jangan. Kalau mau ikut sunnah Nabi begitu. Jadi Bunda Khadijah itu walaupun usianya terpaut dengan Nabi jauh. Di lain waktu nanti kita akan ceritakan bagaimana jatuh cintanya Bunda Khadijah. Menarik sekali itu di dalam buku Bilik Cintanya Rasulullah. Gak kita ceritakan hari ini karena panjang itu. Saya hanya mau ceritakan bagaimana Bunda Khadijah itu memperlakukan suaminya yang setelah beliau meninggal pun masih cemburu Bunda Aisyah. Coba bayangkan. Lewat nenek-nenek ke rumah. Lalu kemudian Nabi menjamu nenek-nenek ini dengan sangat luar biasa. Tidak pernah beliau menjamu tamu sehebat itu. Biasa menjamu tapi nggak sekomplit itu. Akhirnya Bunda Aisyah penasaran nanya sama Rasul, Rasulullah siapa tuh? Itu nenek-nenek tuh dulu waktu saya sama Khadijah masih hidup dia pernah ke rumah bantu-bantu kami. Aduh kata Bunda Aisyah, Khadijah lagi. Apa ndak ada lain ya Rasulullah? Bukankah engkau telah mendapat ganti yang lebih muda, yang lebih cantik? Kenapa engkau masih mengingat beliau yang telah meninggal dunia? Saking cemburunya. Sampai muka Rasulullah memerah, beliau katakan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, beliau tidak mungkin pernah digantikan. Karena ketika aku dulu ada orang yang mengingkariku, dia yang beriman kepadaku. Saat orang mendurhakaiku, membohongiku, dia yang percaya kepadaku. Bahkan dia memberikan hartanya kepadaku. Dan yang lebih spesial, dia memberikan keturunan kepadaku. Kenapa bisa Bunda Khadijah ini bisa diingat sama Rasulullah? Bahkan diabadikan menjadi tahun duka cita saat beliau meninggal dunia. Kenapa Bunda? Ada yang luar biasa dari beliau itu. Tapi sebelum saya ungkapkan, saya mau tanya sama Bunda. Kira-kira kalau kita meninggal, kita diingat nggak sama suami kita sebagaimana Rasulullah mengingat istrinya itu Bunda? Atau jangan-jangan punya rencana lain istri suami kita itu? Lagi sakit dia udah tengoknya kita tuh. Lama kali. Orang mau kawin lain. Kalau mau Bunda Khadijah diingat sebagaimana Bunda Khadijah, bunda-bunda coba lihat cerita Bunda Khadijah ini. Sikit aja saya bongkar nih. Karena saya mau akhiri ini di jam 9 atau di jarum 10. Nah, saya tunggu batuk, ada yang batuk. Tunggu batuk 2 orang kan selesai lah kan. Emang ada yang batuk. Tapi ini udah kurang fokus nih. Sebagian udah nengok-nengok kotak kuning, kotak oranye. Saya walaupun nggak terlalu nampak itu istana. Udah pengalaman sebab. Itu kalau nggak rendang ayam bakar biasanya. Tahu saya. Kalau tebakan saya benar berarti saya 3 kotak nanti. Nggak usah, 1 aja kita makan di sini. Karena istri saya tadi nggak mengamanahkan saya untuk bawa pulang. Kalau kemarin nasi biryani disuruh bawa pulang memang. Kalau ini nggak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata ada sifat Khadijah yang unik, yang sangat luar biasa. Apa itu? Beliau punya kebiasaan, kalau Rasulullah itu pulang sebelum Nabi ketok pintu, udah luan dibuka. Ada begitu kita Bunda? Suami pulang sebelum buka pintu, tapi ada lagi setelah beliau buka pintu,
Beliau itu tersenyum 2 senti kanan 2 senti kiri, simetris, lalu memegang tangan Nabi, meletakkan di antara leher dan dadanya. Berarti sekitaran di sini itu diletakkan. Bunda kalau mau diingat sama suami, mulai hari ini lakukan itu. Tungguin suami di rumah, di depan, udah pakai lipstik, jangan yang murah, jangan yang 3.000. Sampai suami udah kayak berdarah dah. Dibawanya ke IGD di Cempaka 5. Dok, tolong isi saya, Dok. Rupanya Pak lipstik murah. Pakai kalau yang murah ada tuh yang 2 biji 15. Yang warna hijau Bunda yang di Arab Store. Tahu saya beli itu sebab. Pakai pakaian yang terbaik, jangan pakai baju kampanye lagi. Atau jangan pakai baju Pak Jamaluddin Telaga Muku nih, pilihan kita Nasdem misalnya. Jangan, pakai baju yang bagus. Kayak gini lah nih. Misalnya kalau pergi pengajian kan cantik ini ibu-ibu kan. Di rumah harus begini. Harabu jadwalkan pakai jilbab Lira Firna. Kamis Cinderella. Az-Zahra hari Jumat. Apalagi sekarang udah ada My I Feel Shop di Jalan itu ada jilbab yang bagus. Apalagi sekarang Zoya, pakai yang bagus-bagus, pakai lipstick, pakai parfum, tampil cantik. Jangan kayak kuntilanak kalau di rumah. Suami itu berat pulang tuh karena memang Masya Allah sisir nggak pernah kita sisir. Parfum kadang-kadang mohon maaf GPU sama Apitson. Kenapa kadang suami pulang kantor lebih suka warung kopi dulu? Karena servis. Begitu sampai dia, Pak, minum apa? Jus. Ini ada yang baru nih, Pak, cincau. Namanya capcin, cappuccino cincau. Dilap, di servis. Kita harus begitu, Bu. Pulang suami kita tunggu dengan pakaian tampilan yang bagus. Ambil tangannya letakkan di dada. Bang, ayo masuk. Walaupun hari pertama dia pasti heran. Oh, udah ada di sini ya. Apa? Nanti praktek. Jangan bapak pegang jidat ibu. Apa? Udah lain nih kok nih. Yang kayak gini. Tetangga sebelah sana karena lain kayak itu meninggal nih. Biasa aja. Jangan pula begitu. Itu yang dilakukan oleh Bunda Khadijah. Sampai kemudian di dalam, apa yang terjadi Bunda Khadijah ini spesialnya? Beliau dihadiahi oleh Allah. Kalau tadi Asiyah minta surga, beliau dikasih surga. Bahkan surga di dalamnya itu terbuat dari batu yang indah, yang kalau beliau berada di dalam, beliau nggak lelah dan beliau nggak mendengarkan kebisingan. Ulama sepakat mencari dalam bukti-bukti sejarah kenapa Allah menghadiahkan surga itu. Ternyata jawabannya cuma 2, Bu. Beliau selama di dalam rumah tangga tidak pernah membuat lelah suaminya, baik pikiran maupun tenaganya, dan tidak pernah melakukan kebisingan di dalam rumah tangga. Kayaknya ibu tuh cocok tuh kan, Khadijah banget kan, insya Allah. Nah, mulai hari ini begitu, Bu. Kalau suami marah, sabar. Suami telat pulang, baru pulang banyak, duduk bang, duduk. Tapi kalau ibu gigi itu takut makin pendek gigi kita nanti. Tapi lakukan sebagaimana Bunda Khadijah. Bahkan luar biasanya Bunda Khadijah itu, padahal 1/7 kekayaan kota Mekah adalah milik beliau, tapi beliau tidak pernah sungkan dan tidak pernah melawan kepada suaminya. Ini hebatnya Bunda Khadijah. Nah, yang terakhir yang saya mau ceritakan adalah masalah dalam keluarga. Apakah di rumah Rasulullah tidak punya masalah? Banyak, Bu. Jadi jangan ibu pikirkan kalau punya keluarga yang ideal, yang sebagaimana surga itu adalah rumahku, surgaku, itu sebagaimana nggak ada keributan, nggak ada suara, mohon maaf, itu bukan rumah, itu kuburan. Ya kalau ada tetangga kita udah nikah 6 hari, udah nikah seminggu, udah nikah sebulan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar suara masakan, nggak pernah kita dengar dia ribut-ribut sama istrinya, Bu, tolong lapor polisi. Orang di dalam udah meninggal itu. Yang namanya rumah tangga pasti ada ribut. Rumah tangga Ustadz sama parahnya. Rumah tangga Rasulullah ada masalah? Ada. Yang pertama masalah itu muncul dari kecemburuan yang luar biasa dari seorang Bunda Aisyah. Yang kemudian masalah yang lain apa? Bahkan sampai membuat masalah itu harus mendatangkan pihak ketiga. Kalau orang datang ingin mendamaikan rumah tangga kita, berarti masalahnya besar itu. Dan itu pernah terjadi di rumah tangga Nabi. Apalagi masalah, banyak kali masalah, sampai Nabi pernah ingin menceraikan istrinya. Sampai Nabi itu pernah nggak ngomong sama istrinya itu 1 bulan, Bu. Ibu baca di surah At-Tahrim ini ada itu penjelasan itu.
Perintah Allah tuh, tawarkan kepada istrimu mau diceraikan apa mau ini. Kenapa? Karena mereka itu banyak masalah. Apa? Setidaknya ada 3 masalah. Tadi udah saya sebutkan tentang bagaimana skenarionya Aisyah yang ingin membuat madu yang harusnya halal jadi haram gara-gara beliau buat skenario itu. Itu satu masalah. Yang kedua, Nabi nggak ngomong sama istrinya 1 bulan itu. Masalah yang kedua adalah ada rahasia yang tidak bisa dijaga oleh Bunda Hafsah atas Maria Kiptiah, istri Nabi yang lain. Jadi memang wanita itu kalau udah dibilang rahasia, nggak bisa jadi rahasia, Pak. Tuh kalau udah kita bilang, nih dek, kamu aja yang tahu. Jangan kasih tahu yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Itu kampung tahu. Waktu duduk-duduk udah ngomong, keceplos. Yang bilang siapa-siapa. Itu masalahnya. Yang ketiga, masalah yang konkret di keluarga Nabi itu adalah salah satunya sama sebagaimana masalah di kitanya, yaitu para istri minta tambahan uang belanja. Yang namanya uang belanja sekarang memang nggak cukup lagi. Ini curhatan seorang suami. Kalau dulu kan ada catatan hati seorang istri kan. Ini curhatan seorang suami. Beras sudah nggak sanggup lagi sekarang, Bu, 200.000 lebih. Wortel kemarin yang bagus sudah 12.000. Tomat 15, kentang 15. Minyak Pertamax naik kita nggak tahu. Ini curhatan nih. Kenapa? Karena saya yang belanja. Kalau dulu 200.000 udah cukup semua. Tapi sekarang nggak lagi. 200.000 itu hanya 2 plastik kecil saja. Maka ketika itu Rasulullah istrinya minta tambahan uang belanja karena melihat orang-orang Persia, ratu-ratu Persia, putri-putri Persia semuanya dalam keadaan mewah. Tapi Nabi mengatakan apa? Mereka mendapati itu di dunia tapi tidak di akhirat. Kita hari ini sederhana di dunia tapi bahagia di akhirat. Artinya Nabi ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahagia itu bukan pada jumlah harta kita yang banyak, pada rumah kita yang mewah. Dari kesederhanaan. Justru potensi masalah di dalam keluarga kita justru ada ketika banyak uang. Kapan suami berniat nikah 2, Bu? Waktu ada duit banyak. Kalau waktu miskin, dia nikah 2, nggak tahu diri. Bahkan ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya mau nikah 2, tapi bagaimana nafkah istri kedua itu? Saya ambil dari istri saya yang pertama, karena selama ini saya dinafkahi sama istri saya yang pertama. Yang bagusnya saya bilang, jangan tanya itu. Saya mau tanya sama istri pertama, kalau dia nikah lagi racunin aja. Karena nggak tahu diri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, potensi untuk melakukan kejahatan, membuat orang sombong, membuat orang melakukan hal yang tidak baik, justru ketika dia udah jadi kaya. Dulu senyumnya Masya Allah receh kali, Bu. Sama kita ketawanya bagus, terbahak-bahak. Begitu udah jadi orang kaya, jaim. Batuknya sedikit aja. Gaya pegang tas kalau dulu suka-suka, udah kaya, udah harus kali kayak gini. Nampain boba 2 biji. Cincinnya. Habis itu jalannya pun kalau dulu ngengkang, sekarang jalannya sok-sok lurus. Jumpa sama kita pun kalau dulu, sekarang batuknya udah beda, gayanya udah beda. Kalau ketemu kita pura-pura nggak kenal, kawannya udah lain. Maka potensi untuk melakukan ketidakbahagiaan itu datang ketika kita banyak harta. Maka Rasulullah mengajarkan kesederhanaan itu untuk mengajarkan kita bahwa yang paling utama di dalam keluarga itu adalah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Dari iman dan takwa itulah yang akan membuat keluarga kita itu menjadi keluarga yang luar biasa, sebagaimana keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut jadwal saya 45 menit. Ini sudah hampir 50 menit. Jadi saya pikir demikian saja, karena pun suasana sudah mulai panas dan hidangan pun sudah tersedia. Tadi di rumah memang saya makan sedikit karena naik lambung mikirin 2 acara di waktu jam yang bersamaan. Istri bilang, "Dik, makan." Agak naik lambung abang, mikirin ini maulid acara 2 hari ini 2 tempat. Nah, itulah abang. Nah, lagi-lagi salah lakinya kan. Nggak apa-apa lah, udah memang kondisi memang laki-laki itu tempat tumpuan salah, Bu. Kayak kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa. Nah, maka mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi keluarga kita itu menjadi keluarga yang luar biasa. Ibu, kalau apa bapak-bapak nih jarang pergi ke masjid, suruh ke masjid. Tapi caranya bagus, jangan nyucuk, Bu, ya. Jangan nanti dekat sama suami. Apa, Dek? Gak tahu, Bang. Kalau dekat-dekat abang ini kayak bawa tanah aja. Jangan begitu. Bilang aja, Bang, aku rindu dengan abang kayak 17 tahun yang lalu. Saat abang pertama ngelamar aku, ini baju yang abang pakai, pakailah sekarang. Rupanya udah gak muat lagi.
Pokoknya abang pergilah ke masjid. Jangan cegah suami kita ke masjid. Bahkan kalau dia nanyain sendal sama kita, kasih tahu sama dia. Sendal abang di depan udah adik sikat. Jangan sampai dia tengok ke sana kemari, dia nggak tahu sendal. Begitu dia ke masjid, pakai sendal lain warna kan? Hijau satu, biru satu, swallow yang ada bentol-bentol tuh. Yang lebih parah Abu Syik waktu pulang bawa karfil. Entah siapa punya nggak tahu. Nah, ini yang bahaya. Maka mudah-mudahan insya Allah, ayo kita suruh suami kita taat kepada Allah. Jadikan beliau jadi imam di keluarga kita. Dengan ketaatannya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di dalam surga yang sama. Ibu jadi pimpinan ratu bagi beliau. Dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wanita-wanita yang cantik di dalam surga. Tapi Allah bekali di dalam surga itu tidak ada lagi nafsu sebagaimana nafsu ketika kita berada di atas dunia. Maka mudah-mudahan melalui momentum Maulid Nabi pada hari ini kita dapat mengambil hikmah dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kitab yang bisa kita baca untuk kita bisa meneladani Rasul. Yang pertama kitab sirah, yang kedua ada kitab kekhususan Nabi Al-Qais, yang ketiga ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu bercerita tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa tahu ternyata Nabi adalah sosok yang begitu dahsyat di dalam rumah tangganya. Saya pikir demikian saja, sebagaimana janji saya tadi di angka 10 saya istirahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ukhuwah di paguyuban Aceh Tamiang ini dalam lingkup patah ini menjadi salah satu paguyuban yang insya Allah Allah kondisikan menjadi suatu paguyuban yang terkendali, yang membuat orang-orang di dalamnya nanti bisa bertali-talian kasih sayangnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, kamu jangan laporin saya pada polisi. Kalau siapa yang patahin? Kalau kata-kata ustadz yang salah, ustadz mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bilang sama mama dan ayah, nak, suruh buat kamar mandi sendiri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Upin dan Ipin makan terasi, sekian terima kasih. Burung irian, burung cenderawasih, sekian terima kasih. Buah kedondong, buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Banyak kali ya, udahlah cukuplah. Baiklah, saya beserta dengan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini pada channel Nada dan Dakwah mohon undur diri. Apabila ada kata saya yang salah, jangan sampai saya tidak diberi nasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bibi ya. Kasih bibi ya. Kenapa nggak mau? Yang 3, Ustaz. Nih maafin. Makasih ya. Makasih ya. Memang warnanya sama. Pas. 61.
Udah, Bu, udah. Apa udah? Bapak, buku. Anggota buku. Itu yang ini. Ini. Nah. Jadi kongsi mandong ada habis. Terima kasih.